Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia itu ada 5. 1. Hukum kekekalan massa. 2. Hukum perbandingan tetap. 3. Hukum perbandingan berganda. 4. Hukum perbandingan volume. Dan 5. Hukum Avogadro. Mari kita bahas hukum dasar kimia yang pertama. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, jadi hukum ini dinyatakan oleh Lavoisier. Dari judulnya sudah ketahuan bahwa di sini ada sesuatu yang kekal. Apa yang kekal? Yaitu massa. Jadi Lavoisier ini mengatakan bahwa massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Dan ini berlaku pada sistem tertutup. Untuk lebih memahami bunyi hukum kekekalan massa, perhatikan percobaan berikut. Reaksi antara larutan natrium sulfat dengan kalsium klorida. Natrium sulfatnya dimasukkan dalam suatu tabung Erlenmeyer, sedangkan CaCl2-nya dimasukkan dalam tabung reaksi. Dan Erlenmeyer-nya ditutup, jadi ini merupakan sistem tertutup. Nah, ini masih belum bercampur ya. Kita lihat di sini masanya adalah 184,34 gram. Nah, setelah di sini terjadi pengocokan sehingga di sini L2-nya akan keluar dari tabung reaksi dan bercampur dengan natrium sulfat, maka akan terbentuk natrium klorida dan kalsium sulfat. Nah, sehingga kalau misalnya dituliskan dalam satu persamaan reaksi akan tertulis seperti demikian. Nah, jadi sini CaCl2 karena dia larutan maka aqueous plus Na2SO4 juga aqueous membentuk CaSO4 aqueous plus NaCl aqueous. Nah, jadi kalau kita lihat tadi massa sebelum bereaksi sama dengan 184,34 gram dan massa setelah reaksi ternyata juga didapatkan hasil yang sama yaitu 184,34 gram. Nah, ini menunjukkan bahwa massa reaktan sama dengan massa produk atau massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Mari berlatih. 1. Sebanyak 50 gram kayu dibakar dengan 40 gram oksigen. Nah, berapa massa hasil pembakaran jika dilakukan pada A. Ruangan tertutup, B. Ruangan terbuka? Oke, sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi bahwa massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, seperti gambar berikut, ketika kayu dibakar dengan oksigen akan menghasilkan abu dan asap. Nah, jika dilakukan di ruangan tertutup, maka asapnya tidak akan bisa keluar, sehingga di sini otomatis massa hasil pembakarannya sama dengan penjumlahan dari massa reaktannya, yaitu 90 gram. Sedangkan ketika dilakukan di ruangan terbuka, maka asapnya yang berupa karbon dioksida akan pas ke udara bebas. Massa hasilnya apakah masih sama dengan 90 gram? Tentu tidak, berarti di sini kurang dari 90 gram. 2. Magnesium dibakar dengan gas oksigen membentuk magnesium oksida. Jika massa magnesium 16,88 gram dan menghasilkan 28 gram magnesium oksida, maka berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Oke, kita untuk menjawab pertanyaan ini coba kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Berarti di sini Mg plus oksigen membentuk MgO. Oke, jadi di sini ada koefisiennya 2, sini 1 dan sini 2 gitu ya. Oke, yang diketahui adalah massa magnesium 16,88 gram dan massa magnesium oksida 28 gram. Oke, sesuai dengan tadi massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, berarti di sini 16,88 plus kita misalkan di sini X, berarti plus X sama dengan 28 gram. Sehingga X merupakan 28 dikurangi 16,88 sehingga ketemu 11,12 gram. Ini adalah akhir dari hukum dasar kimia bagian 1.